Selamat datang di channel saya ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada, warga netizen. Jadi di akun saya ini adalah tempat saya menggambarkan perspektif saya terkait sesuatu hal gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan daya berpikir saya yang notabene tujuannya untuk kebaikan. Nah, itulah di akun saya ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, eh, kita sepakatilah bahwasanya tidak ada kebenaran absolut di dunia ini kecuali milik Tuhan, ya. Bagi yang percaya begitu kan. Namun kita punya yang namanya undang-undang, ya. Hasil konsensus bersama, kesepakatan bersama bahwasanya meskipun tidak ada kebenaran mutlak yang absolut di dunia ini, ya, kecuali milik Tuhan sendiri, maka yang bisa kita pegang menjadi rel dalam panduan kita menjalani kehidupan adalah peraturan perundangan, undang-undang sebagai falsafah dan dasar negara kita, ya, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen demi kepentingan dan keperluan perkembangan zaman gitulah ya. Nah, di sini saya ingin mengangkat tema bendera, bendera Indonesia merah putih. Jadi bendera merah putih ini setelah saya telusuri dari berbagai referensi ya, literasi gitu kan. Baik itu dari ini sumber-sumber dari apa namanya, yang ada di media apa daring gitu ya, dalam jaringan. Nah, sejarah-sejarah merah putih ini sudah dipakai semasa kerajaan Majapahit abad ke-13. Itu yang saya dapat. Perjuangan Pangeran Diponegoro sebagai Panji dipakai dalam melawan Belanda. Pergerakan nasional, ya, diadopsi sebagai simbol perlawanan nasionalis seperti yang dikibarkan dalam Kongres Pemuda kedua pada saat Sumpah Pemuda. Muktamar NU 1937, Kiai Haji Hasyim Ansari mengusulkan merah putih menjadi bendera Indonesia. Tuh. Dan penetapan bendera nasional merah putih dikukuhkan sebagai bendera kebangsaan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Jadi makna yang secara simbolis, maknanya yang merah artinya berani, semangat, ya kan, semangat perjuangan dan raga. Yang putih suci, kejujuran dan keikhlasan. Itu beberapa referensi yang saya dapat terkait merah putih, ya, bendera negara Republik Indonesia. Ditambah apa namanya, 10 November yang sewaktu dikoyakkan lah di gedung RRI, dirobeklah bendera Belanda di situ, yang dibuang birunya. Ya kan. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, eh begini, apa ya? Eh Negara-negara lain, negara-negara tetangga ASEAN lah, saya bilang. Saya selidiki, saya lihat-lihat, ada beberapa negara ASEAN yang merubah apa, bentuk, bukan bentuk, warna dan desain bendera mereka. Dan
eee, secara psikologis ada peningkatan signifikan ya berupa kemajuan, baik itu kesejahteraan dan lain macam sebagainya. Seperti Myanmar ya, merubah bendera bendera lama sebelum 2010 ya, itu bendera barunya sejak 2010 3 garis horizontal kuning, hijau, merah dengan bintang putih besar di tengahnya. Ya, itu sesuai dengan konstitusi mereka lah ya. Terus Singapura ya mengganti apa namanya? Saya baca di sini Union Jack, bendera Inggris pada tahun 1959 dengan merah putih dengan bulan sabit dan bintang 5. Malaysia, bendera Federasi Malaysia dimodifikasi penambahan garis bintang untuk mengakomodasi masuknya Sabah, Sarawak, dan Singapura saat pembentukan Malaysia menjadi bendera Malaysia yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, dari referensi yang saya dapat di di apa ini di internet ini ya, di dalam jaringan ini, saya juga melihat sudut pandang saya ya, bagaimana negara-negara yang memiliki bendera, negara-negara maju yang saya lihat paling tidak mereka memiliki benda langit di dalam bendera mereka gitu. Benda langit ini seperti kayak bintang, kayak bulan, kayak matahari gitu loh, benda langit. Dan kalaupun tidak ada benda langit yang saya lihat, mereka memiliki warna biru di dalam bendera mereka gitu. Ada warna birunya di setiap negara maju itu ya, ada warna birunya di bendera mereka. Apalagi dipadukan dengan apa tadi, apa namanya? Benda-benda langit tadi sangat cukup bagus kelihatannya ya. Yang dimana kita tahu bendera adalah satu panji-panji kita untuk menambah semangat gitu dan bisa menggambarkan apa namanya tujuan bernegara kita juga di situ gitu. Maaf saya lagi kurang fit ini ya, tapi saya tetap bikin video. Sebagai contoh, Nippon, Nippon itu kan lambang matahari. Makanya kita pelajari dulu sewaktu saya SMP gitu. Ada Nippon Cahaya Asia, Nippon apa Asia, Nippon Suara Asia gitulah. Itu yang saya dapat. Nah, gitu ada benda langit di bendera mereka gitu loh. Gak usah jauh-jauh lah negara tetangga kita. Singapura ada 5 bintang, ada bulan sabit, ada. Dan melihat mereka bagaimana perekonomian mereka meskipun kecil gitu. Belum lagi Malaysia ya, secara eh, kemajuan baik itu ekonomi, gaji, mata uang saya lihat mereka menang ketimbang kita. Lihat mereka ada matahari, ada bulan, ada lagi warna birunya bendera Malaysia. Myanmar ada bintangnya, gitu kan. Nah, saya melihat-lihat ini ada kecenderungan ketika suatu negara memiliki benda langit di bendera mereka. Itu kecenderungan untuk lebih maju saya lihat cukup tinggi loh. Contoh Cina lah, Cina 5 bintangnya kan. Meskipun tidak ada warna biru di bendera mereka, mereka memiliki 5 bintang. Nah, dalam perspektif saya, filosofi bendera Cina ini, ya bendera Cina ini ada bintang 5-nya, emas warnanya. Mereka itu ingin menjadi betul-betul negara bintang 5 gitu loh, baik dari segi ekonomi, baik dari segi militer, teknologi.
apalagi dan macam sebagainya lah. Itu yang saya lihat. Kayak di Jepang, lambang matahari, Jepang cahaya Asia gitu. Ada filosofi yang terkandung di dalam itu, bendera itu. Yang saya lihat ya. Seperti apa lagi? Amerika Serikat. Mereka 52 ya, 52 atau 53 bintangnya. Bintangnya ditempatkan di warna biru. Karena memang bintang di langit yang biru tempatnya dan menggambarkan 52 atau 53 negara bagian yang bergabung di mereka. Dan ada merah putihnya kan. Bahkan gerakan-gerakan separatis yang ada di Indonesia yang kita anggap itu separatis ya, yang dianggap negara kita separatis seperti gerakan Aceh Merdeka dulu, itu lihat benderanya. Ada bulan dan bintang, ada benda langit di situ. Bahkan apa lagi namanya? Papua Merdeka ya, yang kita anggap ya, notabene kita anggap itu gerakan separatis atau gerakan pengacau keamanan dan macam sebagainya yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka bintang kejora, ada bintangnya dan ada warna birunya lagi situ. Nah, saya kemarin bukan bermimpi ya, berkeinginan juga lah, di mana presiden ke-7 ini ya, Bapak Joko Widodo sudah berencana memindahkan apa namanya? Ibu kota negara, melakukan yang namanya 17 Agustus di situ. Alangkah lebih baik disertai dengan semangat baru, yakni bendera baru. Merah putih tetap kita pertahankan. Dan kita memiliki ada 5 sila ya. Kalau saya lihat-lihat lagi referensi ke belakang-belakang ini, kenapa negara-negara membuat simple benderanya, hanya warna-warna aja, terlepas dari nilai filosofis atau sejarah yang terkandung di dalam itu. Dalam hal untuk menetapkan nasionalisme lebih mudah menggambar oleh anak-anak. Memang merah putih gampang kali kan, gampang lah, merah putih udah cukup tuh. Seperti Monaco juga merah putih juga. Jadi saya nggak ingin melebar ke sana dulu ya, karena kita fokus dulu di sini. Nah, setiap negara yang saya lihat yang memiliki warna biru di benderanya, ataupun warna ataupun ada benda langit di benderanya, pasti akan maju, pasti maju. Mungkin ada satu dua negara yang nggak seperti itu ya, mungkin saya kurang teliti lagi ya. Namun kebanyakan yang saya lihat negara-negara ini yang lebih berkembang ekonominya, yang lebih berkembang militernya, yang lebih berkembang hal-hal baik yang ada di negara itu mereka memang ada memiliki warna bendera biru kalau nggak benda langit gitu loh. Maaf ya. Nah, untuk itu apakah merubah bendera jadi suatu dosa besar bagi kita? Ya itu bisa kita perbincangkan kan begitu. Sekarang aja udah penetapan bendera merah putih itu kan di perundangan paripurna kan, ada undang-undang dasarnya. Dan sekarang undang-undang dasar 1945 sudah diamandemen kan begitu.
dan tak ada yang abadi memang di dunia ini kan begitu kan. Setiap musim, setiap tahun, setiap dekade, setiap apa namanya senturi abad perubahan terjadi dengan begitu cepat ya. Kitanya manusia yang menyesuaikan mana yang baik ya akan kita ikuti, mana yang kurang baik boleh kita minimalisir gitu. Nah, terkait merah putih, kita filosofi yang saya lihat menurut perspektif saya ya, yang dipakai pada zaman-zaman kerajaan dulu ya, itu melambangkan memang perjuangan dan kekerasan, penuh kekerasan. Nah, yang saya lihat kalau menurut perspektif saya, sekali lagi ini perspektif saya. Zaman dulu merah putih sudah dipakai sebagai panji-panji di kerajaan Majapahit. Saya secara simpel menarik filosofi seperti ini. Dalam hal keberadaan kerajaan dulu Majapahit begitu. Setiap kerajaan akan melakukan yang namanya perebutan kekuasaan ataupun pelebaran menginvasi lah gitu daerah-daerah lain untuk memperluas pengaruh mereka di daerah-daerah yang mereka tuju itu kan. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin 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 ini perspektif saya. Sebelum mereka ada panji-panji tadi merah putih tadi, nah ketika terjadi perebutan kekuasaan itu mereka menginvasi, ada perlawanan dari daerah lain dan akan terjadi kontak senjata di situ ya berupa apa namanya kontak senjata lah tang apa pakai tombak pakai pedang pakai apa. Nah ketika terjadi perkelahian cuk kena keluar darah merah gitu kan. Nah habis itu mungkin patah tangannya kena kena bacok atau ya, kelihatanlah warna putih tuh. Jadi kayak ya seperti itu yang saya lihat gitu. Jadi simbol dari merah putih itu memang pertempuran memenangkan daerah dengan tujuan untuk melebarkan kekuasaan. Nah, kita nggak tahu ya. Saya mungkin ini yang ini kan perspektif saya. Nah, ketika itu terjadi, saking banyaknya darah yang keluar dan banyak tulang yang terbelah-belah, sehingga bisa memenangkan daerah jajahan itu, daerah invasi itu, sehingga ketimbang susah-susah, ini aja lah. Semakin banyak darah, semakin banyak tulang yang berpatah, yang kelihatan, ternyata kita menang. Nah, gitu. Inilah mungkin semangat kita. Itu yang saya lihat, merah putih. Meskipun tujuannya untuk memeluaskan kerajaan pengaruh tadi tidak tidak diserta-mertakan dalam hal pembuatan panji-panji tadi, gitu dia. Entah menyisipkan beberapa apa namanya benda langit di bendera nggak ada tujuannya. Apakah zaman dahulu kerajaan-kerajaan ini belum sampai filosofinya ke situ saya kurang tahu juga ya mereka lah yang tahu itu kan begitu. Jadi itu yang saya lihat eh, filosofi yang ada di merah putih ini ya. Karena itu kan sejarahnya kan sudah dipakai oleh kerajaan-kerajaan zaman dahulu gitu. Terlepas dari mana sang saka merah putih ini dijahit oleh apa namanya Ibu Fatmawati ya sebagai proklamator. Dan ternyata setelah saya selidiki setiap daerah-daerah baik di Sumatera maupun di pulau-pulau lainnya mereka memang pada dasarnya memiliki memiliki ini loh apa namanya bendera sendiri warna bendera sendiri karena Nusantara ini kan terdiri dari beberapa kerajaan. Nah, untuk itu apa salahnya kalau kita membubuhkan sila lima sila di Pancasila kita itu ke ke bendera kita agar ada acuan kita, agar ada cita-cita kita untuk menetapkan tujuan bernegara itu menjadi negara bintang 5 yang berani dan yang suci. Apa yang menjadi pedoman kita? Ini 5 sila tadi. Dibubuhkanlah di bendera kita, bintang 5 gitu kan.
diatur di mana tempatnya. Ya kalau Garuda aja dibikin Bung gimana? Boleh, cuman Garuda kan repot anak-anak kita menggambar. Dan dalam hal penerapan nasionalis memang cukup repot untuk menggambarkan itu. Lebih bagus bintang kan simple dia. Terus menurut sejarah kita tanya Nusantara ini dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Ibaratnya itu berapa lah ya? Beberapa keturunan lah itu. Maksimal umur manusia kita bikin lah 80-90 tahun. 360, 350, ibaratnya udah 4 keturunan loh kita dijajah gitu. Nah ketika kita merdeka, kita merobek warna birunya, kenapa nggak kita ambil warna biru Belanda itu kita adopsi gitu loh, sebagai tempat bintang lima sila tadi, sisipkan entah di tengah gitu kan. Kita sama-sama tahu kalau kita tilik arti warna biru itu adalah lambang kesejahteraan, ningrat, kaya gitu loh. Kita tempatkan di situ bintang lima sila kita. Kenapa bintang di tempat yang biru? Karena memang bintang di tempatnya di angkasa sana, di langit yang biru gitu. Jadi filosofinya lebih kena gitu kan. Ini menurut perspektif saya. Kalau kita menik lagi seperti yang saya bilang tadi, ada yang abadi di dunia ini nggak ada gitu kan. Semuanya bisa berubah sewaktu-waktu, mengikuti arus zaman, mengikuti perkembangan yang berlaku. Nah perspektif saya ini, saya ingin jadikan ide ke depan untuk bangsa ini supaya ada semangat baru gitu loh, dalam hal kita mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas, negara yang super di kawasan regional Asia Tenggara, baik itu di Asia, dengan kemampuan pertanian bintang 5, perikanan bintang 5, pertambangan bintang 5, teknologi bintang 5. Nilai filosofis itu yang harus kita terapkan dan kita kita kristalisasikan di bendera kita gitu loh, supaya ada semangat gitu. Kan keren itu bintang 5 gitu. Even jenderal-jenderal aja pakai bintang kan gitu. Even lambang-lambang provinsi atau kota madya ataupun kabupaten banyak yang pakai bintang gitu. Kenapa Indonesia enggak gitu? Kenapa negara sebesar ini enggak pakai bintang supaya cita-cita kita seperti bintang di langit bisa kita gunakan gitu. Ya kalau nggak bisa menempatkan warna biru, paling nggak ada bintang atau ada bulan, ada atau matahari gitu. Supaya ada acuan kita melihat tempat tujuan kita itu. Nilai filosofisnya ada di situ. Agar Indonesia lebih bisa bersatu lagi. Wih, bendera baru kita, semangat baru kita. Ada 5 sila yang menjaga Indonesia di bendera itu. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita patrikan di bendera itu. Tus, wih, gagah kali. Kan begitu dia. Mantap. Jadi real dia, kelihatan, pak gitu. Ini 5 sila. Di mana tempatnya? Ya udah adopsi aja lah warna biru itu. Bikin di tengah, di antara merah dan putih, bikin di tengah, sedikit kecil. Bikinlah bintangnya di situ 5. Kan keren dia. Nilai filosofinya dapat. Ya. Saya bukan resah, cuman kalau saya melihat misalnya di berbagai kejuaraan internasional, bendera kita kayak
Simpel sih memang, bagus, cuman kayak nggak ada semangat di situ, kayak linglung nggak ada tujuan gitu, berani, suci, tapi nggak tahu mau kemana. Filosofinya itu saya yang kurang dapat, nggak ada apa, bintang penunjuk arahnya nggak ada, pemandunya itu nggak ada gitu. Nah, dari awal yang saya ungkapkan ini tadi, udah kita lihat bagaimana sejarah-sejarah negara-negara tetangga kita pun sudah beberapa kali merubah benderanya. Apa salahnya kita bukan meniru sih, mengikuti langkah-langkah mereka. Kita memiliki 5 sila, kita patrikan di bendera. Terus kita 3,5 abad dijajah sama Belanda. Kita ambil sisi sejarahnya, kita sobek bendera mereka, jangan buang semua, kita adopsi yang baiknya. Kita keturunan ningrat, negara kaya ini. Apa yang menggambarkan kekayaan itu? Warna biru tadi. Selipkan di mana? Di tengah kek, di mana kek, atau kita bikin gimana? Desain terserah. Bikin sayembara ataupun perlombaan desain bendera baru. Peraturan perundangan ya mungkin bisa dirubah kan? Supaya semangat baru itu bisa tercermin lah di kehidupan sehari-hari. Kita pun sebagai anak bangsa mengajarkan generasi-generasi kita, lihat negara kita itu punya bintang 5. Kita nanti jadi negara bintang 5 dari segi keamanan, ekonomi, teknologi, budaya, perikanan, pertanian, pertambangan, dan macam sebagainya. Karena standar hotel pun yang paling tinggi hotel bintang 5. Kalau bintang 7 nggak ada. Bikin pening kepala itu. Obat maksudnya. Bahkan obat aja pakai bintang loh, bintang 7. Saking dianggap supernya, bintang 7. Untung-untung hotel nggak ada yang bintang 7 ya kan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sini, perspektif saya ini. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Ya, kita desain semenarik mungkin, jadi ada semangat baru dan tidak terpengaruh sama lagu kebangsaan kan, karena tidak ada di situ berbicara tentang warna ataupun lagu berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak, rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, itu ada. Sang merah putih. Mungkin bisa diganti liriknya sedikit. Nah, memang banyak yang bakal tersinggung akan hal ini. Tapi ini kan negara bersama. Kita bisa menuangkan ide-ide. Setiap warga negara berhak menuangkan ide-ide untuk memajukan bangsa sendiri supaya lebih hebat, lebih sejahtera, lebih makmur. Mungkin melalui perubahan ini bisa jadi, ya kan? Mungkin dari sini bisa kita menjadi suatu betul-betul revolusi, revolusi peradaban, revolusi pemikiran, revolusi ide-ide, revolusi gagasan, revolusi perundangan, kebijakan dan macam sebagainya. Bisa dimulai dari gerakan ini. Apa salahnya dicoba kan begitu. Yang penting kita tidak merubah dasar negara kita, yakni Pancasila tadi yang sudah final. Kalau masalah undang-undang dasar, udah diamandemen kan, sesuai dengan keperluan kebutuhan zaman yang saya lihat. Nah, kenapa nggak kita terapkan di situ? Sehingga semangat baru ini bisa terpatrikan. Ya kita lihat terpatri di otak, kita melaksanakannya.
menjadi garis-garis besar kita dalam hal melakukan, eee, hidup berkebangsaan ini di Indonesia ini. Lebih memperkokoh persatuan, ya, makin dalam nasionalismenya, rasa mengikat itu jadi lebih kuat karena ada semangat baru, bendera baru, tanpa merubah dasar dan falsafah rakyat Indonesia yakni Pancasila itu sendiri. Kalau bendera kan panjinya itu, tapi dari bendera itu bisa kita menggambarkan siapa negara itu gitu loh. Dari bendera bisa kita lihat. Di sini saya bukan ingin menyinggung pribadi, personal atau keturunan atau siapa, enggak. Saya hanya ingin menuangkan ide saya kan begitu. Dulu kita dijajah oleh Belanda, sekarang kita dijajah oleh siapa? Mungkin bangsa sendiri dengan apa? Dengan perilaku perilaku para pemimpin proses demokrasi yang menghasilkan apa namanya? Pejabat-pejabat publik yang meresahkan, yang notabene masuk dalam apa? Pelanggaran konstitusi, baik itu korupsi, baik itu hal lain-lain, gratifikasi atau apalah itu yang dianggap melanggar konstitusi. Nah, dimulai dengan perubahan ini mungkin kita bisa lebih semangat kan begitu. Karena nilai filosofisnya dapat di situ gitu. Karena saya lihat negara ini linglung ya, merah, berani, putih, suci. Tapi merah dan berani dan suci nggak cukup, harus ada punya tujuan, harus punya rel, ya, harus punya rel dia, harus punya panduan bintang di sana gitu loh. Kita menuju ke sana gitu. Bangsa ini akan pasti ke sana. Saya pernah belajar juga di bagian MLM ya. Di situ mentor saya bilang begini, kalau kita menginginkan sesuatu, gambarkan setiap hari. Contohnya kau ingin punya mobil, tiap hari gambar aja mobil itu entah di mana. Lama-lama kau pasti dapat mobil itu. Karena nilai psikologisnya dapat gitu. Kau kan berjuang menuju ke situ, mendapatkan itu, gitu kan. Jika kau ingin eh, menjadi seseorang yang contohnya aku bercita-cita jadi wali kota dalam hati seseorang, gambarkan dirimu setiap hari sebagai wali kota, gambarkan sampai itu bisa terwujud. Apa salahnya kita terapkan di bendera kita ini? Nggak ada salahnya kan, itu dia. Ini kan tujuannya untuk kebaikan juga, bukan mau merubah dasar negara, bukan. Dasar negara tetap aja Pancasila. Nah, terkait apa namanya, tempat Pancasila itu disematkan, yakni di burung Garuda. Saya melihat referensi Garuda ini kan mitos, kisah-kisah pewayangan atau apalah ini di zaman-zaman apa dahulu, mitos, nggak eksis dia. Sementara kalau saya lihat di negara-negara lain, mereka menggunakan eh, simbol-simbol ini atau lambang-lambang ini menggunakan, ya memang ada hewan atau ada hal yang lain dan eksis gitu loh, ada nyata dia. Contohnya kayak ini loh, Prancis apa ayam jantan, itu ayam itu ada eksis dia gitu. Kayak Cina panda, ada eksis panda gitu kan. Kayak Malaysia harimau, eksis harimau. Gajah Thailand, eksis dia. Nah kalau Garuda ini kan mitos, jadi filosofinya kayak negara mitos gitu loh.
Meskipun nilai positifnya di mitos itu Garuda ini digambarkan sebagai makhluk yang super kuat gitu loh. Tapi ini kan mitos. Sementara adanya elang Jawa yang eksis dia, yang nyata ada gitu. Adanya komodo, adanya apa? Badak Jawa, adanya gajah Sumatera, adanya harimau Sumatera, adanya cendrawasih. Ada. Kenapa nggak kita memilih salah satu dari hewan tersebut untuk kita gunakan supaya kita betul-betul real, nyata gitu. Saya bukan nggak menghargai kisah-kisah mitos mitologi para mungkin adat budaya lain, bukan. Saya cukup menghargai itu, dan itu kita anggaplah nilai yang terkandung dalam itu bisa membakar semangat. Namun dari sisi lain yang saya lihat, ya, di setiap negara itu yang memiliki simbol-simbol atau lambang-lambang yang ada digambarkan melalui hewan yang endemik ataupun yang khas dari suatu negara itu perlu juga kita tonjolkan dan kita buktikan bahwasanya hewan itu ada gitu. Kayak gajah Thailand gitu kan, gajah ada, eksis dia. Malaysia harimau macan ada, eksis dia. Ada barang tadi gitu loh, nyata dia ada di dunia. Kayak Singapura singa ya, ada singa, ada nggak hewan singa, ada. Garuda nggak ada. Setelah saya lihat-lihat, saya selidikin, saya teliti, memang mitologi gitu. Nah, mungkin kita ganti lambangnya itu elang Jawa, karena elang Jawa eksis, ada hewannya kan gitu. Kita anggap aja lah Garuda itu elang Jawa, kenapa rupanya emang eksis dia bro gitu, ada dia, nyata, real. Kalau enggak bisa cari alternatif lain, badak badak Jawa kayak eksis, komodo, apalagi komodo satu-satunya di dunia, cuma di Indonesia, khas sekali tuh komodo. Atau tapir atau koala atau apalah. Di Sumatera ada harimau, harimau Sumatera ada dia. Nah, karena Garuda ini identik seperti burung ya bentukannya, kita anggap aja tuh elang Jawa. Kenapa emang? Elang Jawa kan ada, eksis ya kan. Jadi negara kita real, nyata, bukan mitos dia. Ditambah lagi semangat bendera baru yang memiliki bintang 5, ya kan. Ada simbol kesejahteraan warna biru lagi dibikin. Wah, apa enggak semangatnya, semangat baru di semua lini. Semakin cinta tanah air. Cinta tanah air refleksinya apa? Manifestasinya apa? Menjaga apa? Amanah sama jabatan, menjaga ketertiban umum, menjaga apa namanya? Kepentingan publik. Jadi semakin cinta dia. Jadi tindakan-tindakan yang menyalahi peraturan perundangan seperti mengekspor minyak mentah, jadi saking semangatnya sama nasionalisme tadi, jadi itu bisa menjadi landasan untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar konstitusi. Ada semangatnya gitu loh. Nah, ini ide ini sudah lama ingin saya tuangkan sebenarnya. Dan inilah kesempatan saya di momen Natal ini untuk mencurahkan itu semuanya. Seperti inilah, seperti topi Santa Claus lah ya kita ini, merah putih, begitu kan? Atau ada penambahan warna lain, terserah.
Yang penting sisipkanlah benda langit, apalagi kita punya 5 sila direpresentasikan menjadi 5 bintang, karena filosofi bintang 5 itu cukup baik menurut saya gitu. Ya mungkin generasi-generasi kita ini ya, seperti saya milenial ini kurang banyak sampai pemikiran sampai ke situ. Saya pun terkadang bingung juga ya kenapa ada ide saya seperti itu. Apakah itu murni dari saya atau dari yang lain, kita kurang tahu nih. Saya juga kadang-kadang, tapi betul juga, cocok juga ya. Semangat itu baru ya ada ya gitu, menurut saya gitu. Itu yang saya rasakan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan sekali lagi dalam hal bernegara ya. Apalagi menganut sistem demokrasi, esensinya adalah bebas berpendapat. Atas dasar itu, saya ingin mengutarakan pendapat saya ke publik, ke pemerintah, ke masyarakat. Diterima atau enggaknya itu belakangan, itu prinsip saya. Namun ide-ide untuk memajukan bangsa ini lebih baik lagi, lebih kokoh lagi, lebih erat lagi, sudah saya tuangkan. Demikian perspektif saya terkait bendera kita. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan buat bangsa kita untuk lebih baik ke depan. Terima kasih sudah menonton video saya. I'm signing out. Bye-bye.